Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, before we start our study today, I will check your attendance sheet first. There is absent today, your friends. No No. one, sir. Everyone come. Okay. Before we start and before we going to the new topic, the context, I will ask you about the last topic, about last subject. Who remember about last subject? Descriptive text. Who can explain about descriptive text? Siapa yang masih ingat tentang descriptive text? Apa? Yasmin apa? Yasmin. Teks yang menjelaskan tentang sesuatu secara detail dan jelas. Okay, good. Okay. Today our study is about recount text. Before we start, do you know what is recount text? Ada yang tahu recount text sebelumnya? No, sir. No, nggak ada yang tahu. No. Okay. Let's start our study today by stating al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. In recount text, jadi kita pemanasan dulu, warm up. What did you do last weekend? Perhatikan apa yang kita lakukan ketika liburan kemarin. Nah, kemarin ini kita sempat libur. Apa yang kalian lakukan? Have you ever visit a new place? Apakah kalian pernah ke tempat yang baru? Atau can you tell me your happiest memory? Apakah kalian bisakah kalian menceritakan tentang kejadian yang bagus lalu? Nah, sekarang pakai bahasa Indonesia saja dulu. Ada yang bisa menceritakan pengalaman tentang libur kemarin? Kalian ngapain aja pas libur kemarin? Widya, you can? Bisa? Coba ceritakan sedikit tentang liburan Anda kemarin. Kemarin saya ke sini, kemudian ini. We just took rendang Rendang. our house, and then Okay, good. we visited our neighbors, Ya. and then we just played and talking each other with our neighbors. Oke, good, Widya. Nah, kemudian, jadi sasaran kita pembelajaran dari recount text ini, kita akan understand what recount text is. Apa itu sih? Recount text itu teks tentang apa sih? Nah, jadi kita tahu tentang itu. Dan now its purpose and structure. Kita ketahui juga tujuan dan structure dari recount text, recognize its language feature, kemudian mengenali dari fitur-fitur bahasa, and identify kind of recount text. Identifikasi bagian dari recount text. Okay, now we are going to definition. So, students, a recount text is a text that retell past events or experience in the order they happen. Jadi, recount text ini adalah teks yang menceritakan kejadian yang telah lampau ataupun pengalaman di masa yang telah datang.
it used to tell stories about something that already happened in the past. Nah, recount text ini digunakan untuk menceritakan cerita tentang kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Nah, simpelnya begitu. Jadi, recount text ini adalah teks yang menceritakan kejadian ataupun pengalaman yang di masa lampau. Begitu simpelnya. Bisa dipahami, murid-murid? Oke, now purpose. Apa sih tujuan dari pembelajaran recount text ini? Oke, the purpose is tell about past experience. Nah, tujuannya itu untuk menceritakan tentang kejadian yang di masa lampau. Kemudian share memories or events and entertain or inform the reader. Contohnya di sini writing aja. Diary, sharing a school trip story, reporting, and experience. Nah, jadi tujuannya itu untuk kita menceritakan kepada teman kita atau orang-orang di sekitar kita tentang apa yang kita lakukan, kejadian apa yang kita lakukan di waktu yang lalu yang menarik lah, begitu. Paham? Paham nggak? Oke, next. Text structure. Nah, di recount text yang memiliki 3 struktur. Number 1, orientation. Orientation introduce who, where, when, and what happened first. Nah, jadi di struktur pertama itu orientasi, yang mana memperkenalkan siapa sih yang ada dalam cerita tersebut, di mana dan kapan, kemudian apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Event ini menceritakan apa saja yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, jadi event ini makna lah yang ada di dalam yang ingin kalian sampaikan dalam cerita tersebut. And the last one is reorientation. Reorientation itu adalah akhir dari sebuah konten ataupun dari narasi kalian tadi yang diakhirkan dengan komentar ataupun perasaan, gitu. Paham semua ya? Oke, next slide. Language feature. Nah, fitur-fitur apa aja yang ada di konteks? Jadi ketika kita mempelajari di konteks ataupun menggunakan di konteks, kita menggunakan past tense first. Nah, kemarin kita udah belajar past tense, yaitu kata kerja yang lampau, kata kerja yang lalu. For example, when, visitors, played, saw, was, were. Nah, jadi menggunakan kata kerja lampau atau kata kerja dua. Kemudian fitur berikutnya itu time connection, yaitu koneksi waktu. Jadi di dalam konteks ini dia itu memiliki kata time connection, yaitu koneksi waktu. For example, first, then, after, then, finally, nah gitu. And so specific participant. Jadi di dalam konteks itu dia itu harus mempunyai specific participant, orang yang spesifik dan jelas dalam cerita tersebut. Contoh, I, my family, my friends. Jadi nggak boleh nggak jelas orang yang ada dalam teks tersebut. Jadi harus spesifik. Kemudian at first of time class. For example, yesterday, last week, at school, nah gitu. And so, the kinds of recount text. Kemudian macam-macam dari recount text itu personal recount, ada personal recount yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi. Contohnya my trip, contoh judul besarnya kan, contoh apa? Recount text, my trip. Nah, and so there is factual recount. Ada juga fakta recount, yaitu teks recount text faktual, yaitu
itu menceritakan kejadian berdasarkan faktanya. Berarti itu cerita asli lah sebenarnya. Kemudian there is imaginative recount, ada yang cerita yang imajinasi, dapat imaginary story as if it happened. Itu menceritakan tentang imajinasi lah, tapi seolah-olah cerita itu ada. Gitu. Contohnya My Adventure in a Magic Forest. Itu menceritakan seolah-olah itu tuh imajinasi kan, tapi seolah-olah itu ada. Itu bisa juga terjadi. Kemudian biographical recount, biografi, cerita biografi. Kemudian recount text ini juga bisa menceritakan biografi seseorang begitu. That's about someone's life story. Nah, contohnya The Life of Alexander, cerita tentang Alexander. Paham sampai sini? Paham? Oke. Nah, okay, here that is example from recount text. I wanna ask one of you to read this example. Okay, Anissa, please read this text. Last holiday, I went to Bali with my family. First, we visited Kuta Beach. Then, we watched the sunset together. After that, we enjoyed traditional Balinese food. Finally, we returned home happily. It was an unforgettable experience. Okay, good. Thank you, Anissa. One again. Who want to read this text? Okay, Alia, please read this text. Last holiday, I went to Bali with my family. First, we visited Kuta Beach. Then, we watched the sunset together. After that, we enjoyed traditional Balinese food. Finally, we returned home happy. It was an unforgettable experience. Okay, good. Thank you, Alia. Oke, tadi di dalam recount text ini ada berapa strukturnya? 3. Ya, ada 3. Yang pertama ada orientation. Kedua, event. Nomor 3, reorientation. Nah, kalau kalian lihat di sini, mana yang orientation? First paragraph. Last holiday. Last holiday, I went to. Bali with my family. Nah, oke, ini yang orientationnya. Aduh. Kenapa kita sebut dengan orientation? Karena di sini menjelaskan ada subjeknya di sini, kemudian terjadinya kemarin, kemudian tempatnya di Bali. Nah, ini bisa kita sebut dengan orientation. Oke, number 2, that is event. Yang mana eventnya? Eventnya yang first, second paragraph. Second paragraph. Ya, ini semuanya menjelaskan tentang event. Why this? Kenapa ini menjelaskan event? Karena di dalam paragraf ini, paragraf kedua ini menjelaskan suatu yang terjadi pada liburan itu yang disebutkan dengan event. Oke, the last one is reorientation. Nah, ini reorientationnya paragraf terakhirnya. Kenapa bisa disebut dengan reorientation? Karena
diakhirkan dengan ada komentarnya di situ karena dia bilang ini it was unforgettable. Dia merasakan ini tidak bisa terlupakan, pengalaman yang tidak terlupakan kata dia. Ada perasaannya di situ dan ada juga komentar yang dia kasih di sana. Sampai sini paham semua ya? Oke. Sebelum before I close the topic today, I want to ask you some quiz. What is the context? You Naura, what is the context? Teks juga menceritakan kejadian yang sangat bagus. Okay, good. Thank you, Nora. And so, what again? Nurhaliza, please tell three structure of the context. Orientation, event, reorientation. Okay, good. Last one. Last one. Recount text itu menggunakan verb apa? Alia. Di recount text kita menggunakan kata kerja apa? Past? Okay, good. Okay, student, I think you understand for our subject today. I think enough for our topic today. If there are any question, please ask. Nothing? Okay, let's close our study today by reciting Alhamdulillah. Good luck. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.